Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwa Istighasana dengan NIM 1261012132260 akan menjelaskan tentang materi kejurusitakan dan juga eksekusi. Yang pertama, kejurusitaan. Jurusita adalah petugas pengadilan yang harus ada pada setiap pengadilan. Jika pengadilan belum memiliki jurusita, maka harus diangkat jurusita pengganti. Untuk lingkungan peradilan agama, semuanya telah ada petugas jurusita pengganti, meskipun belum semuanya ada jurusita. Kata jurusita terdiri dari dua kata, yaitu juru dan sita. Dalam pengertian, juru diartikan sebagai orang yang pandai dalam suatu pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan, dan kecermatan. Sedangkan sita berarti tuntutan pengadilan. Jadi, yang dimaksud dengan jurusita adalah jurusita dan jurusita pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jurusita dan jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya diatur berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Ayat 1 menjelaskan, yang pertama, melaksanakan semua perintah yang diberikan ketua sidang. Yang kedua, menyampaikan pengumuman-pengumuman atau putusan peradilan menurut cara-cara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, melakukan penyitaan atas perintah ketua peradilan agama. Dan yang keempat, terakhir, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jurusita wajib melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan dan menuangkannya dalam berita acara atau relas. Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Dan jurusita bertugas melaksanakan pemanggilan, penyitaan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pemanggilan harus dilakukan secara resmi kepada yang bersangkutan, sedangkan penyitaan membutuhkan perintah hakim dan berita acara. Kedua tugas tersebut merupakan bagian penting dari proses peradilan. Seorang jurusita atau jurusita pengganti dalam menyampaikan panggilan harus memperhatikan sah dan patutnya panggilan. Berikut beberapa tata cara pemanggilan yang sah dan patut. Yang pertama, yang melaksanakan pemanggilan adalah jurusita. Yang kedua, bentuknya dengan surat panggilan. Yang ketiga, panggilan tergugat atau termohon jika tempat tinggal diketahui disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri atau in person atau keluarganya. Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan. Disampaikan kepada kepala desa apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemukan jurusita di tempat kediaman. Materi yang kedua yaitu eksekusi. Dari segi hukum, eksekusi putusan adalah langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan putusan pengadilan yang telah dibuat dan diterima oleh pihak yang terlibat. Untuk pelaksanaan eksekusi, ada beberapa cara yang dapat digunakan, seperti pelaksanaan hak tanggungan, jaminan fidusia, dan sita eksekusi. Dengan demikian, bahwa pelaksanaan eksekusi harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat diperlukan menghadapi tantangan dan masalah yang mungkin muncul saat proses eksekusi dilakukan. Macam-macam eksekusi ada tiga, yaitu yang pertama, putusan pengadilan. Dalamnya ada eksekusi pembayaran uang, eksekusi melakukan perbuatan, eksekusi untuk menghentikan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, eksekusi real, eksekusi putusan perdamaian hasil mediasi, eksekusi putusan serta merta terlebih dahulu putusan yuridi. Yang kedua, paratel eksekusi, yang di dalamnya ada eksekusi gross, akta pengakuan utang, eksekusi tanggungan, eksekusi fidusia. Dan yang ketiga, putusan arbitrase, yang di dalamnya terdapat putusan arbitrase nasional dan juga arbitrase internasional. Demikian materi yang sudah saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.